Untuk selanjutnya, kita akan sampai pada sesi diskusi yang mungkin akan berlangsung selama 15 menit. Monggo, teman sejawat sekalian, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan secara langsung atau melalui chat. Kami persilahkan. Ya, makasih. Dengar suara saya? Ya, jelas Dok. Silakan, monggo. Presenter luar biasa. Kalau saya lihat Bu Ida, Bu Novel, dan Pak Yodi, cukup bagus ya apa yang untuk menjadi penelitian kita ke depan, arahnya dan seterusnya. Sudah lengkap, baik itu mulai dari anak, dewasa, lansia, dan seterusnya. Tapi untuk yang satu mungkin saya belum menemukan, yaitu untuk mental health ya, untuk jiwa sendiri itu di mana gitu loh. Apa bisa masuk ke semua area itu atau bagaimana gitu. Misalnya saya lihat Pak Yodi tadi adanya COVID-19, ibu anak, terus dan begitu juga Dokter Ida tadi juga ibu anak dan seterusnya. Tapi untuk mental health atau psychiatry itu nanti letaknya di mana untuk untuk penelitian payung ke depan gitu. Untuk saya kira itu moderator. Matur suwun. Ya, terima kasih Dr. Ibrahim. Ini sebetulnya pertanyaannya mungkin ditujukan ke Dr. Yodi ya, tapi beliau tadi sudah izin untuk live dulu. Mungkin dari yang mewakili atau bagaimana, Dr. Ida mungkin bisa membantu untuk menjawab atau mungkin ada yang. Terima kasih Bu Titis, Pak Ibrahim, terima kasih pertanyaannya. Saya setuju bahwa sebetulnya ini pertanyaan Pak Ibrahim ditujukan untuk Dr. Yodi ya, selaku wakil dari dekanat gitu. Di mana letak dari penelitian ya, yang terkait mental health. Tapi kalau kita lihat tadi ada beberapa prioritas begitu, seperti healthy life, kemudian kematian ibu anak. Saya rasa mental health bisa diintegrasikan ya, karena aspek yang cukup penting. Hanya saya tidak berani menjawab ini nanti bagaimana menempatkannya dan kemudian juga mengintegrasikannya ke dalam penelitian yang lain. Tapi mungkin disimpan dulu saja ya Bu Titis. Akan menjadi ya catatan kami nanti untuk ditindaklanjuti, karena memang pada akhir dari research quarter ini nanti kami akan mencatat semua masukan ya, kemudian juga potensi-potensi kolaborasi yang kemarin sudah mungkin mulai muncul dari breakout room pada saat dilakukan diseminasi dari unit-unit yang terkait. Terima kasih Pak Ibrahim. Nanti kami teruskan. Ya, jadi nanti berbagai penelitian berbagai pertanyaan yang mungkin nanti ditujukan ke Dr. Yodi kemudian belum bisa dijawab, nanti tidak masalah kita kumpulkan ya, dan nanti akan dibantu oleh panitia untuk disampaikan jawabannya kepada peserta. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lain dari peserta. Dr. Ismail raise hand. Dr. Titis. Oh ya, monggo Dr. Ismail. Silakan. Monggo Dr. Ismail. Ya. Sampun ya. Ya. Ini mungkin Dr. Yodi juga, tetapi ada baiknya ya, mungkin hari ini ada yang rawuh dari dekanat bisa mengemukakan atau menyampaikan pada waktu rapat pimpinan ya. Yang pertama tadi Dr. Yodi ngendiko bahwa semua penelitian, semua yang terkait nanti dengan satu riset-riset kolaboratif memang diarahkan untuk satu penelitian academic health system (AHS). Nah, di dalam AHS ini kalau saya lihat fokusnya lebih sebagai suatu penelitian yang terkait hospital base. Nah, kami mengusulkan bagaimana kalau daerah-daerah binaan ya semacam
Kulon Progo, kemudian juga Ngablak Magelang, ya. Itu kita juga mempunyai AHS yang kerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat. Karena itu bisa dimanfaatkan juga untuk penelitian maupun untuk sarana pendidikan yang ada di lahan-lahan tersebut. Nah, ini yang pertama. Artinya begini, untuk penelitian-penelitian yang sifatnya adalah community based, ya, selama ini kita mudah-mudahan sudah, hanya pemahaman saya, itu belum ternaungi di dalam academic health system. Ya, bisa penelitian-penelitian yang di community. Kemudian yang ketiga, tadi menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Ibrahim tentang jiwa tadi. Justru saya menanyakan, sampai kapan kita akan memprioritaskan suatu penelitian yang terkait dengan COVID? Ya, karena sebetulnya dampak yang jangka panjang yang terkait dengan selain COVID itu lebih banyak, ya, seperti stunting dan sebagainya, jangka panjang ada. Nah, kita kepingin ada batasan-batasan satu prioritas, ya. Sampai kapan? Apakah kita tidak mencoba menyusun satu skala prioritas yang terkait dengan penelitian, ya? Bolehlah kita masih mencantumkan COVID, tapi ada penelitian-penelitian lain yang satu saat, ya, insya Allah mudah-mudahan kalau pandemi berakhir, itu akan muncul. Misalnya adalah penelitian-penelitian yang terkait dengan non-communicable disease, ya, atau satu transformasi epidemiologi atau transformasi demografi yang terjadi di daerah-daerah rural. Ini juga sudah mulai muncul. Mungkin itu dari saya 3 pertanyaan, entah nanti akan dijawab oleh teman-teman dari dekanat atau yang ada di research quarter ini. Matur nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ismail yang selalu melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang bagus, ya. Tetapi atau mungkin ada dari dekanat yang hadir, ya, saya belum melihat. Kalau ingin menjawab kami persilahkan. Ada enggak, ya, yang dari dekanat? Dokter Neni, Dokter tidak ada, ya. Kalau tidak ada dari dekanat, nanti kita simpan dulu, ya. Ya, nanti kalau menyusul dari dekanat yang hadir, kita beri waktu. Selanjutnya ada lagi pertanyaan di yang raise hand belum ada, kemudian dari chat. Dokter Titis, boleh bertanya? Ya, monggo silakan Dr. Ida. Terima kasih ini untuk Dr. Novi. Terima kasih Dr. Novi. Kami juga jadi tahu bagaimana sekarang status, ya, kelembagaan dari Bio Farma, karena sekarang merupakan BUMN holding company yang tadi prioritas risetnya tidak hanya vaksin, ya, Dr. Novi, ya, betul. Nah, betul. Dari sisi Bio Farma sendiri, mengingat tadi sekarang kan tadi menaungi beberapa industri farmasi yang mungkin lebih banyak bergerak di pengembangan obat. Nah, apakah juga ada forum-forum atau ada mekanisme di mana kami itu juga bisa melihat, gitu, ya, kira-kira fokus, gitu, riset, pengembangan riset apa saja yang ke depan akan dikembangkan oleh Bio Farma dengan holding company-nya itu, gitu. Sehingga kan di sini nanti ada, kalau Bu Novi masih bisa mengikuti, setelah ini kami akan ada sesi yang disebutkan oleh Pak Yodi tadi adalah core facilities. Jadi ada biobank, big data, kemudian cancer registry. Nah, ini kan juga merupakan satu facilities yang mungkin bisa menjadi potensial kolaborator bagi industri seperti misalnya Bio Farma dengan holding company-nya. Terima kasih, begitu, Bu Titis. Ya, kami persilahkan Bu Novi. Iya, terima kasih
Dr. Ida, ini pertanyaannya bagus banget. Ya, jadi kami baru setahun Dok jadi holding. Gitu. Jadi emang baru sekali dan kemudian keburu COVID begitu. Jadi sebenarnya kalau untuk Bio Farma sendiri kami punya forum riset nasional yang memfasilitasi berbagai working group dan konsorsium, tetapi ini fokus pada vaksin dan stem cell di awalnya. Kemudian 2 tahun terakhir kita menginjak kepada life science, jadi bukan hanya vaksin, tapi juga stem cell, kemudian ada grup-grup lainnya. Nah, untuk pengembangan yang lebih luas lagi sebagai holding ini kita belum sempat membuatkan forumnya karena keburu COVID tahun 2000. Jadi forum riset terakhir itu tahun 2019 masih tentang vaksin dan saat itu kita masih belum holding. Kemudian tahun 2020 kita holding, tetapi forum risetnya ditiadakan karena kondisi COVID waktu itu. Nah, saya belum lihat apakah tahun ini kita akan mengadakan forum riset lagi, tapi sebenarnya apa yang disampaikan Bu Ida itu benar sangat menarik. Jadi bukan hanya life science, berarti juga untuk mencakup holding yang lain seperti misalnya herbal, kemudian alat diagnostik dan lain-lain. Tetapi sampai saat ini belum terlihat ke arah sana, Bu Ida. Tetapi ini suatu wacana yang sangat bagus kalau menurut saya. Nanti saya akan sampaikan ke BOE. Ini ada usul bagus dari ada pertanyaan bagus dari Bu Ida mengenai adanya suatu forum riset yang mencakup semua yang bisa difasilitasi oleh Bio Farma sebagai holding dengan berbagai kekhasan dari masing-masing industri farmasi yang ada di bawahnya. Oke, terima kasih sekali, Bu Novi. Ya, sama-sama Bu Ida. Terima kasih Bu Novi. Kemudian kami persilahkan peserta yang lain kalau ingin bertanya. Masih ada waktu sekitar 5 menit ya. Monggo di kolom chat belum ada. Kemudian apakah ada yang raise hand? Monggo, ini banyak sekali sebetulnya hal-hal yang mungkin bisa kita tanyakan kepada mungkin Dr. Novi ya yang hadir di sini ya, tentang bagaimana tadi memenuhi persyaratan untuk menjalin kolaborasi itu juga sesuatu yang harus dipertimbangkan kalau kita ingin menjalin kolaborasi dengan industri yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Novi ya. Itu persyaratannya bisa dipersiapkan ya, artinya tidak harus memang sudah bagus, tetapi bisa dipersiapkan ya, ada pelatihannya dan persiapannya sehingga memungkinkan siapa saja peneliti yang berkeinginan untuk menjalin kolaborasi dengan industri itu bisa berjalan dengan baik. Ada pertanyaan lain? Termasuk yang nanti ditujukan untuk Dr. Yodi, kami persilahkan, tidak masalah, mau ditulis di dalam chat juga tidak apa-apa, nanti akan difasilitasi oleh panitia untuk disampaikan jawabannya kepada peserta. Ya. Kalau tidak ada raise hand dari Dr. Anis Fuad. Monggo, Dr. Anis Fuad, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon atas kesempatannya, Dr. Itis. Pertanyaan untuk Dr. Novi. Terima kasih Dr. Novi atas paparannya tentang Bio Farma. Menyambung sedikit dari apa yang tadi picuan dari Dr. Ida. Kalau boleh tanya, apakah ada kerangka riset yang dengan Bio Farma tidak terbatas pada uji klinis, tapi yang untuk post marketing. Sementara kalau di post marketing kan orang sekarang sudah mulai memanfaatkan real world data, real world evidence,
Di Sarjito saja sekarang sudah mulai menggunakan rekam medis elektronik misalnya. Nah, apakah sudah ada platform atau pola yang memungkinkan bahwa kerjasama ke depan juga nanti memanfaatkan data yang real, yang nanti juga dapat dikolaborasikan dengan Bio Farma? Sementara situasi yang ada saat ini, kalau misalnya kita memanfaatkan data yang sebenarnya terkumpul rutin, misalnya BPJS Kesehatan, itu kan data obat itu tidak ada. Tapi kalau misalnya kemudian dari sponsor, dalam hal ini misalnya Bio Farma juga, yang juga menyediakan obat, vaksin, sekaligus juga menyediakan platform untuk mengumpulkan datanya, mungkin juga akan berkontribusi kepada efek dari obat tersebut dalam pelayanan. Terima kasih, Dr. Novi. Terima kasih. Ya. Monggo, Dr. Novi, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan Dr. Anis. Ya. Iya, terima kasih, Dr. Anis. Pertanyaannya betul sekali, termasuk kemungkinan untuk kolaborasi di post marketing surveillance. Jadi kami juga memang tadi dicontoh, saya tidak tidak menyampaikan mengenai post marketing surveillance. Sampai saat ini memang kami mayoritas post marketing surveillance-nya masih sebatas mengevaluasi efek samping pasca imunisasi. Jadi kami bekerja sama banyaknya dengan dinas kesehatan setempat karena vaksin-vaksinnya digunakan di puskesmas. Jadi biasanya kami bekerja sama dengan Dinkes provinsi, kota dan kabupaten di berbagai provinsi, atau bekerja sama juga dengan Komnas KIPI. Tapi tidak menutup kemungkinan misalnya harus melakukan suatu effectiveness study misalnya yang mencakup populasi yang sangat besar, itu mungkin saja. Untuk studi di Bio Farma tadi Dr. Anis sempat menyebut menggunakan electronic base gitu ya. Saat ini kami juga mengembangkan uji klinis bersama dengan UGM, kami menggunakan electronic case report form. Jadi itu juga pengembangan dari Bio Farma dan partner IT kami, dan nanti bisa dilihat juga ke depannya apakah bisa diperluas penggunaannya untuk yang post marketing surveillance. Jadi benar sekali Dr. Anis, kami tidak menutup kemungkinan adanya kerjasama setelah dipasarkan. Jadi bukan hanya sebelum dipasarkan saja. Demikian Dr. Titis. Ya. Terima kasih Dr. Novi, penjelasannya sudah sangat jelas ya. Berhubung waktu untuk diskusi sudah habis ya. Mungkin nanti kalau masih ada pertanyaan bisa ditulis di dalam kolom chat ya. Sekali lagi akan kita fasilitasi untuk dijawab oleh narasumber yang nanti akan kami sampaikan kepada peserta. Untuk sebelum kita mengakhiri acara diskusi pada sesi ini, saya akan menyampaikan sedikit rangkuman dari para narasumber. Itu dari narasumber yang pertama, yaitu bahwa PT Bio Farma sebagai BUMN Holding Company telah lama menjalin kerjasama dengan berbagai universitas di Indonesia maupun luar negeri untuk penelitian uji klinis dan surveillance dengan menerapkan persyaratan tertentu, terutama untuk memilih center penelitian, kemudian kualifikasi peneliti, tempat uji klinis, penyimpanan dokumen dan vaksin yang terstandar, sehingga menjamin bahwa hasil penelitian nanti akan berkualitas dan aman untuk diterapkan. Kemudian apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Yodi, yaitu pertama bahwa visi FKKMK UGM adalah menjadi FKK UGM yang berkelas dunia, dengan tujuan penelitian tidak hanya penelitian publikasi, tetapi juga inovasi nasional internasional, dengan sasaran penelitian adalah penelitian lintas disiplin yang memicu inovasi serta melibatkan stakeholder untuk pengembangan produk yang berdaya guna serta pengembangan dana abadi. Kemudian rencana kerja di bidang penelitian adalah meningkatkan kapasitas sarana prasarana lintas disiplin, mendorong penelitian, meningkatkan publikasi internasional, meningkatkan kekayaan intelektual, mendorong pengembangan dan hilirisasi inovasi.
Kemudian fokus dari program AHS UGM adalah untuk kematian ibu dan anak, healthy aging, dan COVID-19. Saya kira itu rangkuman dari narasumber pada sesi ini. Sekali lagi kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada narasumber Dr. Novi dan juga Dr. Yodi, serta perhatian dan semangat untuk berdiskusi dari para peserta sekalian. Mudah-mudahan sesi diskusi ini bermanfaat dan bisa mendorong kita untuk semakin bersemangat mengembangkan penelitian di masa yang akan datang. Untuk mengakhiri acara siang hari ini, kami mengucapkan terima kasih, salam sehat selalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.